Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sudah agak lama nggak masuk. Ustaz pengen ngecek. Coba semangat kalian. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, mantap, mantap. Tepuk tangan untuk kita. Oke, baik. Nah, anak-anakku semua, kelas 4A, baik yang di kelas maupun yang di rumah, kedinginan Mas El. Ya, ditaruh di sini. Oke, dicantol ke ngendi gue. Itu loh, masukkan ke tasmu sementara itu. Sementara masukkan ke tas. Nah, cocok. Oke, baik. Senang sekali Ustaz Arifin hari ini bisa berjumpa kembali. Meskipun semalam itu Ustaz Arifin sudah agak khawatir. Karena semalam itu Ustaz Arifin badan satu tapi sakit semua. Iya, gitu. Badannya kan cuma satu, tapi sakit semua. Kayak habis digebuki itu. Nah, ternyata usut punya usut Ustaz Arifin kelihatannya kecapean. Ya, kecapean. Gara-gara pas hari Ahad itu ikut kerja bakti ya di perumahan dari pagi sampai siang kehujanan lagi. Nah itu Ustadz tapi tak ingat-ingat apa ya yang menyebabkan badan Ustadz terasa apa namanya sakit semua. Oh ternyata ini salah satu penyebabnya karena ikut kerja bakti kan harus mencangkul selokan itu deh. Ustadz membersihkan selokan terus ngangkuti barang-barang bekas kayak gitu. Tapi alhamdulillah lancar. Nah, itu salah satu bukti pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Gotong royong. Sila ketiga bisa, kelima juga bisa. Oke, nah itu kurang makan ya kadang. Enggak lah ya, insya Allah sudah cukup. Semalam Ustaz Arifin sudah makan dan biasanya kalau Ustaz Arifin enggak segera tidur, jam 10 itu biasanya sudah lapar lagi. Makanya kalau tidur mendingan jam 9 ke bawah. Kalau lapar lagi, iya kalau lapar lagi biasanya langsung ke dapur, buka lemari, nyari mie instan, gitu ya, sama telur. Oh ya, oke baik. Teman-teman yang di rumah sudah siap ya ikut pembelajaran hari ini? Sudah dapat BBD semua berarti ya? Oke, Ustadz akan share screen. Hari ini kita masuk pembelajaran kedua. Meskipun kemarin untuk muatan bahasa Indonesia sebenarnya belum tuntas itu ya, tapi nggak apa-apa. Insya Allah kita lanjutkan besok, kita tuntaskan yang bahasa Indonesia besok karena hari ini muatannya nanti apa ya? Coba kamu cek. Muatan hari ini apa? IPS dan IPA. Hari ini muatan pelajarannya adalah IPS dan IPA. Yang di rumah sudah bisa melihat layar ya? Sudah. Oke, baik. Halaman 13 kalau nggak salah. Benar? Nah, untuk IPS ini sebenarnya sudah sering kita bahas di semester 1. Ya, sudah sering kita bahas di semester 1. Tetapi tidak ada salahnya kita ya sedikit mengulang lah ya. Nah, materinya tentang pemanfaatan tumbuhan dan hewan dalam kegiatan ekonomi. Ustadz minta karena kalian agak lama tidak masuk sekolah, Ustadz pengen kalian belajar kembali untuk membaca. Belajar membaca. Siapa tahu sudah lupa cara membaca. Ya. Masih ingat? Masih ingat cara membaca? Masih? Oh, ya. Oh, di rumah juga membaca. Atau ada yang sudah membaca ini semalam? Ya belum tahu, baru dapat bukunya aja sekarang. Kecuali yang kemarin salah jadwal malah sudah dapat ya. Ya, oke. Baik. Halaman 13. Pemanfaatan tumbuhan dan hewan dalam kegiatan ekonomi. Ustaz mau tanya dulu, baik yang di kelas maupun yang di rumah. Kita mendengar istilah kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan yang menghasilkan uang.
Kegiatan yang menghasilkan uang. Bagus. Kegiatan yang berduit. Nah, boleh. Apalagi? Tujuannya apa? Kegiatan ekonomi itu tujuannya apa? Uang. Nah, uang itu untuk apa? Untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi gitu ya. Apalagi? Untuk apa? Orang tuamu bekerja, dapat uang. Untuk apa uang itu? Membahagiakan siapa? Membahagiakan keluarga, apalagi? Membuat inflasi. Membuat inflasi. Meningkatkan keuangan. Lah ya uang itu untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Beli-beli. Beli-beli itu merek gitu. Untuk shopping, untuk bersedekah. Ya, bersedekah oke. Tapi tujuan utama kita bekerja, manusia bekerja itu untuk apa sih? Mencukupi kebutuhan hidup. Nah, jadi kegiatan ekonomi tadi apa berarti? Kegiatan yang dilakukan oleh siapa? Manusia apa bukan? Manusia. Ya. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk apa? Mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Kuwi jenenge kegiatan ekonomi. Apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi? Banyak banget. Contohnya apa? Apa contohnya? Berkebun. Apalagi? Ternak. Pertanian bisa, perkebunan bisa, apalagi perkantoran, peternakan bisa, nelayan bisa, ya jasa berarti ya jasa ya, jasa pariwisata bisa, kehutanan bisa nggak kehutanan? Nah, peternakan bisa, banyak ya. Industri bisa nggak industri? Bisa, pabrik atau industri. Jadi jenis-jenis kegiatan ekonomi itu banyak. Yang bekerja di bank ya. Sektor keuangan berarti jasa keuangan itu termasuk. Pokoknya semua jenis kegiatan yang menghasilkan uang ya, yang untuk mencukupi kebutuhan tadi itu dinamakan kegiatan ekonomi. Paham sampai sini, Nak? Mas Zidan paham? Mas Zidan orang tuanya bekerja sebagai guru misalnya. Tiap bulan kan mendapatkan gaji, ya kan? Kemudian dibelanjakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, itu juga dinamakan kegiatan ekonomi. Paham ya sekarang ya? Paham ya Mas Zidan ya? Oke, sip. Ustaz lanjut. Kata kuncinya yang pertama adalah tentang kegiatan ekonomi. Kata kunci yang kedua. Nah, kata kunci yang kedua. Ini anak ya. Nah, jadi di sini kalau dicontohkan itu ada yang tentang perkebunan, ada tentang pertanian, ada tentang peternakan. Nah, di Indonesia ini selain tadi peternakan, nelayan dan lain-lain itu juga sebagian besar penduduknya merupakan apa, Dek? Petani ya. Banyak yang berprofesi sebagai petani ya di Indonesia itu. Mengapa banyak penduduk Indonesia bekerja sebagai petani? Good. Wah, mantul. Wah. Ya. Coba diulangi. Ada bisa mengulangi? Bagus sekali, mantap sekali jawabannya Mas Rio tadi. Mengapa Indonesia itu banyak penduduknya yang bekerja sebagai petani? Karena Indonesia itu terletak di negara dengan iklim tropis. Tropis itu artinya panas. Mendapatkan kecukupan sinar matahari. Mendapatkan kecukupan air hujan. Otomatis tanahnya menjadi subur. Kalau tanahnya subur, ya mudah untuk ditanami. Ada itu lagu ya, lagunya Kus Plus. Ini band zaman mbah kalian mungkin ya. Zaman mbahmu ngerti ini Kus Plus itu. Itu ada lagu salah satu liriknya gini. Mengibaratkan Indonesia itu tanah yang sangat subur, tanah surga ya. Mengibaratkan Indonesia itu sebagai tanah surga. Mengapa dikatakan tanah surga? Karena tongkat kayu dan batu saja bisa jadi tanah
man. Iya, kamu kalau nanam pohon singkong itu kan hanya ditancapkan saja, ya kan? Ditancapkan itu nanti jadi tanaman tumbuh singkong. Kamu mau apa? Mau ya misalkan mau menanam tomat, tinggal ditaruh tomat yang sudah bosok itu, taruh di tanah itu, dibiarkan aja, asalkan nggak dimakan ayam ya, nggak dipatok ayam, itu nanti tumbuh sendiri. Jadi luar biasa subur Indonesia ini. Maka kita patut bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yang paling mudah dilakukan dengan cara membaca alhamdulillah. Yang lainnya tentu kita dengan cara tadi tidak merusak lingkungan, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak serakah. Ya. Iya. Di luar negeri ada, cuman tidak sesubur dan tidak sekaya Indonesia tanaman-tanamannya. Ya. Iya, salah satunya ya gitu. Karena Indonesia itu tanahnya subur luar biasa. Ibaratnya tanah surga tadi ya, dikatakan sebagai tanah surga. Loh, Dek, di dalam Al-Qur'an itu ketika menggambarkan surga itu kan misalkan di dalam surat Al-Alaq ya. Di surat Al-Alaq itu ada gambaran surga itu kan ini. Banyak tumbuhan, buah-buahan dan mengalir sungai di bawahnya. Itu gambaran surga itu seperti itu. Sungai. Di Al-Qur'an kan gambaran surga itu seperti itu. Banyak buah-buahan, tanaman buah-buahan, kemudian ada aliran sungai. Lah, di Indonesia kayak gitu kan sudah biasa, ya kan? Nah, maka diibaratkan Indonesia itu seperti tanah surga. Sedangkan di Arab sana hal seperti itu sesuatu yang istimewa karena di sana kan gurun pasir kan? Nah, ya ada, tetap ada, hanya sebagian kecil tapi di sana ada tumbuhan namanya tumbuhan Soekarno. Di Arab ya, ada kan tanaman namanya tanaman Soekarno kan? Ya, itu sebagai hadiah dari Presiden Soekarno waktu itu dikasih tanaman di situ ternyata bisa tumbuh. Nah, tanaman itu kemudian dinamakan tanaman Soekarno gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut kita cepat saja ya, Nak ya. Nih, kita langsung ke halaman 14. Ini salah satu contohnya. Tanaman padi. Siapa yang sudah pernah melihat tanaman padi? Gadis belum pernah? Pernah belum? Zidan sudah pernah? Belum pernah? Belum pernah? Nah, Zidan tadi yang dimakan apa? Yang kamu makan tadi apa? Pas istirahat. Nugget. Ada nasinya enggak tadi? Ada nasi. Nasi itu dari mana tuh asalnya? Beras loh. Beras itu kan dari padi. Nah, iya. Nah, sebagian besar, Dek, sebagian besar penduduk Indonesia itu makanan pokoknya itu beras yang asalnya dari padi. Meskipun Dek sebenarnya dulu sebelum tahun 1984, tahun 84 itu kelahirannya Ustaz Arifin. Nah, sebelum tahun itu makanan pokok penduduk Indonesia itu beraneka ragam. Ada yang padi, ada yang singkong, ada yang ketela, ada yang sagu, ada lagi yang mengandung karbohidrat dong, ya, sagu. Nah, itu ya. Jadi makanan pokoknya itu beraneka ragam. Tapi kemudian setelah ada program swasembada beras tahun 84, swasembada itu seluruh wilayah Indonesia itu kemudian mencetak lahan sawah baru. Yang dulunya hutan dibabat dijadikan sawah, ditanami padi. Sehingga produksi padi itu sangat banyak. Sehingga apa? Akibatnya sebagian besar penduduk Indonesia kemudian beralih makanan pokoknya menjadi padi atau beras tadi. Nah, sebenarnya ya bagus sih, tapi ya secara jangka panjang sebenarnya kurang bagus. Yang bagus itu kalau apa? Makanan pokok itu disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing dan itu nggak masalah. Yang memang kalau orang Madura cocoknya tanamnya jagung, ya sudah makanan pokoknya tidak perlu dipaksakan untuk nasi.
tapi jagung saja misalnya. Ya, kalau di Papua, di sana tanaman sagu itu tumbuh dengan subur, ya tidak perlu dipaksakan orang Papua makanan pokoknya nasi. Sagu pun nggak masalah jadi makanan pokok, gitu ya. Bisa dimengerti ya? Nah, itu. Ya, dulu nasi mahal. Nah, itu. Ini padi yang pertama. Padi merupakan salah satu tumbuhan yang dibudidayakan melalui usaha pertanian. Padi hidup di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Ciri-ciri persawahan itu kan selalu ada airnya ya, Dek ya. Padi itu kalau airnya itu habis atau kering itu tidak bisa hidup. Harus ada kandungan air yang banyak di sawah itu. Nah, padi dimanfaatkan sebagai makanan pokok orang Indonesia. Sedangkan tumbuhannya yang kalau sudah kering namanya jerami, itu dapat dimanfaatkan sebagai pakanan ternak, terutama sapi, ya, terutama sapi. Ya, biasanya kalau di daerah tertentu yang tidak ada sapi ya dibakar untuk pupuk, sekaligus untuk pupuk. Kemudian ada teh, dibudidayakan dalam perkebunan, biasanya di daerah pegunungan ya atau dataran tinggi. Ya, kalau di sini yang paling dekat ya Kemuning itu ya, Nak ya, Kemuning ya. Ya. Yang dimanfaatkan adalah daunnya, ya, dijadikan teh sebagai bahan baku minuman dan kosmetik. Kosmetik ada juga yang pakai teh ya ternyata. Oke, sekarang kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ada bahan tambang, ya. Ini contohnya. Ada emas. Ini yang cewek-cewek Ustadz yakin semuanya pakai emas ini. Ya nggak usah ditunjukin. Kalau enggak pun ya nggak masalah, ya kan? Tapi biasanya kalau perempuan itu biasanya memakai emas minimal di kuping ya, karena kalau nggak dipakai kan bisa apa? Bisa rapat lagi ya. Nah, benar. Tindik perempuan itu kalau nggak dipakai ini katanya bisa merapat lagi, benar ya? Oh, Ustadz malah nggak tahu. Nah itu, jadi emas itu biasanya dijadikan perhiasan. Kalau laki-laki memang dalam Islam dilarang memakai perhiasan emas. Nggak boleh. Sama sekali. Kenapa, Us? Ya memang ada larangan ya sudah, nggak usah tanya kenapa. Sami'na wa atau nah, kami dengar dan kami taat. Sudah itu saja. Kemudian yang kedua, laki-laki yang nggak boleh pakai apa lagi? Kain sutra. Cincin boleh, Mas, asalkan tidak dari emas. Ya, memang nggak boleh. Mendingan buat istrinya saja. Atau buat anaknya saja. Atau buat koleksi saja, ya. Berlian nggak masalah, kan bukan emas. Berlian itu kan batuan loh. Oke. Kain sutra juga tidak boleh. Kalau megang ya nggak masalah, asal nggak dimakan. Nah, itu memang larangannya seperti itu. Ustadz nggak perlu tanya alasannya. Nah, yang kedua batu bara. Ini yang saat ini sedang menjadi masalah besar di seluruh dunia. Batu bara. Kalau kalian mengikuti perkembangan informasi, sekarang ini sedang krisis batu bara. Apa yang terjadi ketika terjadi krisis batu bara di seluruh dunia? Apa yang terjadi? Iya, jaringan listrik di sebagian negara-negara di dunia ini mengalami krisis. Sebagian mati lampu. Kalau yang terdekat dengan kita itu ada negara Singapura, ada negara Filipina, itu sangat bergantung dengan batu bara yang dibeli dari Indonesia. Mulai 1 Januari kemarin, ternyata pemerintah Indonesia itu melarang menjual batu bara ke luar negeri. Akibatnya apa? Yaitu negara-negara yang menggantungkan pasokan batu bara dari Indonesia untuk pembangkit listriknya terancam gelap gulita. Terancam gelap, nggak bisa apa-apa, mereka nggak punya listrik. Tapi akhirnya setelah banyak pertimbangan, mulai tadi malam kebijakan pelarangan menjual batu bara ke luar negeri itu dicabut kembali. Sehingga sekarang mulai pagi ini sudah mulai boleh mengirimkan batu bara ke luar negeri. Karena kalau enggak
bisa ya, dan dengan syarat tertentu tentunya ya, ada syarat-syaratnya. Termasuk di Indonesia, deh. Termasuk di Indonesia ya, PLN ini yang mengurusi listrik di negara kita kan namanya PLN, ya kan? Perusahaan listrik negara itu kan juga harus membeli batu bara ke pengusaha kan? Pengusaha batu bara kan? Nah, itu juga mengalami hal yang sama. Karena permintaan dari luar negeri banyak, otomatis harganya menjadi naik atau mahal. Akibatnya apa kalau harganya mahal? PLN kesulitan untuk mendapatkan batu bara. Akibatnya apa kalau PLN kesulitan mendapatkan batu bara? Iya, bisa berbahaya. Karena apa? Karena bisa saja nanti terjadi pemadaman listrik di sebagian besar wilayah Indonesia. Apa yang terjadi kalau terjadi pemadaman listrik di sebagian besar wilayah Indonesia? Kegiatan ekonomi akan apa? Hancur, Dek. Kan hampir sebagian besar kegiatan ekonomi membutuhkan listrik, betul nggak? Orang di bank butuh listrik nggak? ATM kalau nggak ada listrik bisa nyala nggak? Komputer nggak ada listrik bisa nyala nggak? HP nggak ada listrik bisa nyala nggak? Hancur itu ekonomi. Mas-mas ojol itu kalau nggak bisa ngecas HP bisa nyala nggak? Nggak bisa. Ngeri ya? Ngeri ya kalau pasokan listrik terganggu, bahaya sekali ya. Nah, kalau itu sampai terjadi, maka yang akan terjadi adalah terjadi ini, gejolak biasanya. Nah, gejolak itu ya nanti akhir-akhirnya bisa seperti itu. Itu sangat berbahaya. Maka pasokan batu bara dan listrik ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, mudah-mudahan bisa segera teratasi ya, Nak ya. Ya itu itu tentu ada hitung-hitungannya. Ya. Betul sekali. Indonesia itu selain tanahnya subur juga banyak sekali kandungan apa tadi? Iya, bahan tambang, ada batu bara, ada minyak bumi, ada emas, perak, biji besi, ya, mutiara yang di lautan. Lautnya kan luas. Ya kan, Indonesia kan lautnya luas sekali. Otomatis mutiaranya juga banyak. Mutiara kan dari mana dia asalnya? Dari kerang kan? Mutiara kan dari kerang toh? Oh. Ada yang punya? Ada yang punya? Yang asli. Apa? Ya. Diusir, Mas. Jadi Indonesia itu kan wilayahnya luas sekali dan merupakan negara kepulauan. Negara kepulauan itu kan dipisahkan oleh laut kan? Nah, tapi dia jangan khawatir karena selama 24 jam full negara kita itu dijaga oleh siapa? Koyo bang wae satpam. Dijaga siapa, Mas? Iya, dijaga oleh TNI. Ya, TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, semua menjaga 24 jam full tanpa istirahat. Enggak tidur. Kalau pas piket. Lah kan di shift, Mas, ada shift-shift. Jadi misalkan ada pelanggaran, ada kapal asing masuk ke wilayah Indonesia, itu akan tertangkap radar. Akan kelihatan dari radar, dari layar monitor di kapal perang itu akan nampak. Nah, itu nanti kalau lokasinya jauh, biasanya pesawat F-16 TNI AU itu sudah siap standby. Nanti langsung itu. Karena dari Aceh ke Papua itu hanya butuh waktu paling 10 menit, nggak ada deh. Kalau pakai pesawat F-16 itu. Iya, cepet banget. Gitu ya. Makanya kalau hanya ke Kalimantan itu paling 3 menit dari Jakarta itu sudah nyampe itu ya. Wah, mental kan. Ya enggak, nanti kan dikasih peringatan terus suruh pergi atau kalau enggak ditangkap. Belerang. Belerang ini biasanya di sekitar Gunung Berapi. Kalian pernah ke Dieng belum, Nak? Pernah ke Dieng? Ketika mendekati kawah, pernah ke kawah?
Kawah Dieng, Kawah Ijen, Kawah Putih di Bandung pernah? Biasanya baunya bagaimana baunya? Belerang itu baunya seperti kentut busuk. Iya, baunya sangat menyengat dan tidak enak. Beracun seperti ya. Tetapi Dek, ternyata belerang itu bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Campuran pembuatan pupuk, pembuatan cat, kosmetik. Iya loh Dek, kosmetik. Oh, harum. Korek api ya. Nah, daerah penghasil belerang kalau di Jawa Tengah itu yaitu di dataran Dieng itu ada itu ya. Merapi ya ada tapi tidak untuk industri. Tidak untuk industri. Loh masih bahaya di sana. Masih terjadi apa? Banjir lahar dingin. Oke, langsung ke contoh latihan soal pengayaan. Cepat saja ya, Nak. Ayo yang di rumah bisa raise juga. Nomor 1. Ya, Mas Rio saya, Mas Rio. Silakan dibaca Mas Rio. Ya, batu bara. D, batu bara. Ustaz kasih warna hijau. Nah, ini ya. Nomor 2 Mbak Niswa, ini sudah raise hand. Silakan Mbak Niswa, dibaca. Jenis bahan tambang yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan buatan rumah. Ya, asbes. Dek, kalau kalian di rumah pas kayak ini. Bentar. Nah, biasanya di ruang tamu kamu lihat ke atas. Kalau rumahmu nggak tingkat. Kalau tingkat kan biasanya pakai car kayak gini. Tapi kalau nggak tingkat itu biasanya untuk menutup supaya tidak kelihatan gentengnya. Itu kan ada tutup warna putih atau itu kan yang kayak gini. Nah, itu bahannya dari asbes. Biasanya bahannya dari asbes. Kalau tingkat ya yang lantai atas untuk menutup genteng supaya nggak kelihatan dari bawah. Itu kan tertutup jadi putih itu kan. Biasanya ada motif-motifnya juga kan. Nah, itu terbuat dari asbes. Oh ya, ada juga yang enggak. Ya di tempat-tempat tertentu saja, Mas. Yang memang menghasilkan bahan tambang asbes. Oke, nomor 3 yang di kelas. Mas Zidan nomor 3. Gampang banget ini Mas Zidan. Yang kenceng Mas Zidan. Nomor 3 dibaca. Iya, biji besi. Ini sendok ya, Dek ya? Biji besi bentuknya biji apa enggak? Bentuknya seperti pasir. Biji besi. Dek, tahu sendok toh? Tahu sendok kan? Alhamdulillah kalau tahu. Oke, nomor 4. Ayo, Andis. Nomor 4. Kata kuncinya tanaman perkebunan dan batang. Apa ya? Apa? Iya. Tebu. Mengapa batang tebu memiliki nilai ekonomis yang tinggi? Iya, karena batang tebu itu yang digiling nanti jadi gula. Itu kan batang tebu itu, ya. Kamu kira gula itu dari apa? Dari pasir? Ya enggak, gula itu dari tebu. Ya, dari tebu. Jam pinten Ustaz jenengan? Saya lupa ya. 10.15 Pak ya? 15 ya? Oh iya. Bentar, sambil nunggu Ustaz. Saya kayaknya sampai 10.15 kalau nggak salah. Nomor 5. Ayo L. Nomor 5. Yang di rumah boleh raise hand juga. Silakan. Oke. Betul. Jati ya. Dari 4 dunia paling bagus untuk mebel adalah jati karena keras. Itu deh, kamu pengen tahu kayu jati, yaitu kamu pegang meja dan kursimu itu. Itu dari kayu jati itu. Keras kan? Kalau nggak percaya coba. Kalau nggak percaya coba.
Keras ya. Dek, kalau jati itu memang benar-benar jati yang tanamannya sudah sangat tua, itu rayap aja nggak doyan, nggak mampu untuk memakan itu. Tapi kalau yang ini kayaknya nggak terlalu tua. Iya, keras banget. Enggak, justru bagus kalau kena air. Kayu itu, Dek. Kayu itu sebelum dijadikan kayak gini biasanya malah direndam dulu. Di comberan itu. Enggak, ditaruh di comberan dalam jangka waktu yang lama. Nanti kalau sudah mau dipakai, baru diambil. Wow, itu baunya mantap. Baunya kayak belerang tadi itu. Tapi habis itu kayunya jadi sip. Kayunya jadi bagus banget. Ya itu gratil itu namanya. Nomor 6. Siapa? Saya Liane. Siapa lagi? Gandis? 6 ya? Ayo, Dis. Nomor 7 nanti Javier. Nomor 8 Fahri. Nanti semua dapat nanti semua dapat. Masih ada. Oh, ini ada yang raise hand juga ternyata. Oh iya, Mas Fadil. Oke. Silakan Mbak Gandis dibaca. Dengerin dulu. Tinggi apa rendah? Tanaman padi curah hujan tinggi apa rendah? Tanaman padi itu butuh banyak air atau butuh sedikit air? Butuh banyak air, berarti harus dengan ya curah hujan yang tinggi. Tinggi ya? Tinggi, curah hujan tinggi. Wah, ini yang kemarin Ustadz cari-cari. Kemarin nggak muncul ininya ya. Kamu yang di rumah nggak bisa lihat kemarin jawabannya. Curah hujan tinggi. Yang di rumah udah kelihatan ya. Nomor 7. Siapa lagi nomor 7? Kamu, Javier. Ayo, Fer. Jeff, ayo Jeff. Kita apa tadi? Ustaz cerita tadi. Oh, enggak, maksudnya di lokasi yang bagaimana, yang banyak belerangnya itu. Apakah di pinggir pantai? Apakah di dataran tinggi? Apakah di pegunungan? Hah? Gunung yang bagaimana yang banyak belerang itu? Iya. Biasanya banyak di sekitar gunung berapi. Gunung berapi. Ya. Gunung berapi itu berarti gunung yang masih aktif. Yang sewaktu-waktu bisa meletus. Ya. Saya nomor 8 tadi. Fahri ya? Yo, Fahri. Nanti dulu. Apa Mas? Sagu, ya. Tanaman yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok masyarakat Papua adalah sagu. Biasanya dibuat masakan apa deh namanya? Papeda. Pernah makan papeda? Kenyal-kenyal gitu ya rasanya ya. Ikan kuah kuning, betul. Papeda itu paling cocok dimakan dengan ikan kuah kuning. Mantap sekali. Iya, rasanya kayak papeda pokoknya ya. Oh iya. Bener kan rasanya kayak papeda. 9. Ya, yang di rumah aja. Mas Fadil silakan. Mas Fadil nomor 9. Jelaskan yang sumber pangan. Sumber makanan, apalagi? 1, dijadikan sumber makanan. 2, penghasil oksigen ya. Betul ya, oksigen ya. Terus Mas, tadi Mas, contohnya kayu jati tadi dimanfaatkan sebagai apa Mas Fadil? Mebel. Iya, sebagai bahan mebel, bahan baku mebel. Bahan baku mebel. Terus kayak pisang, anggur, mangga. Iya, penghasil. Lagi sawi, terong. Sebanyak-banyaknya.
Penghasil sayuran. Wes, 5 aja. Udah, ditulis. Mebel tahu ya, mebel ya. Bahan-bahan mebel itu ya ini. Meja, kursi, lemari, loker. Pokoknya yang terbuat dari kayu ini namanya barang mebeler. Barang mebel. Di rumah malah jelas ya ini kayak. Kemarin itu Ustadz cari-cari nggak ketemu, ternyata sekarang bisa, alhamdulillah. Lanjut ya. Belum. Ya. Nomor 10. Ya, Ica, kamu tadi sudah. Ayo, Cak, nomor 10, Cak. Oke, selain sebagai makanan pokok, kira-kira alasan yang terkait dengan lingkungan geografis. Sip. Ya, ini loh. Ya, betul sekali itu, betul sekali ya, betul sekali. Hah? Oh, kepanjangan. Di halaman berapa, Mas? Di halaman berapa? Di halaman 16. Coba tolong dibacakan kembali. Nanti tak rangkumkan di sini biar teman-teman tahu. Karena wilayah Indonesia sangat subur, gini aja ya, sangat subur dengan air yang melimpah sehingga tanaman padi sangat cocok tumbuh di Indonesia. Karena wilayah Indonesia sangat subur dengan air yang melimpah. Melimpah itu banyak ya, dengan air yang melimpah. Sehingga tanaman padi kan cocok. Padi itu kan butuh air yang banyak, ya. Sehingga tanaman padi sangat cocok tumbuh di Indonesia. Wilayah Indonesia sangat subur dengan air yang melimpah. Sehingga tanaman padi sangat cocok tumbuh di Indonesia. Sehingga tanaman padi sangat cocok tumbuh di Indonesia. Yang di rumah bisa ditulis juga ya. Sudah? Oke. Sampai di sini untuk muatan pelajaran IPS ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke. Kalau gitu kita nanti akan lanjutkan untuk muatan pelajaran IPA. Nah, untuk muatan pelajaran IPA ini mudah sekali, Dek. Karena nanti tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan. Ya. Bisa kamu buka halaman 16 ya. Daur hidup makhluk hidup, terutama hewan nanti yang kita bahas duluan. Ini sudah ya, yang ini ya. Daur hidup makhluk hidup. Iya. Ya kan makhluk hidup tidak hanya hewan toh. Ada tumbuhan, ada manusia kan. Sudah bisa dilanjutkan ini? Lanjut ya. Waktu kita tinggal 15 menit. Yuk, agak cepat saja. Setiap makhluk hidup, kalian termasuk makhluk hidup bukan? Makhluk hidup bukan? Makhluk hidup ya? Oke. Setiap makhluk hidup, tanan hidup dari lahir sampai meninggal.
Dari awal sampai akhir. Manusia kalian semua dulu ketika lahir masih belum bisa apa-apa. Bisanya cuma nangis sama keroncalan. Ya kan? Kemudian bertahap bisa mengkurep. Betul? Bertahap bisa berangkang. Kemudian bertahap bisa duduk. Bertahap bisa latihan berdiri. Kemudian jalan 2 langkah jatuh, 2 langkah jatuh. Kemudian bisa jalan pelan-pelan. Akhirnya bisa lari, bisa lompat, bisa mundur, bisa guling-guling. Nah, jadi manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bisa salto. Nah, jadi manusia dan semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ada nggak yang baru lahir ngerti-ngerti langsung, hai, Melayu gitu. Baru mau dimandiin udah lari. Ada nggak yang kayak gitu? Ya. Masa baru lahir cepat, mandi dulu ya. Langsung lari. Ya. Malah itu malah menakutkan kalau kayak gitu. Oh iya toh. Kecuali kalau kambing itu baru lahir paling berapa menit itu sudah latihan berdiri, habis itu sudah bisa jalan-jalan. Itu kambing. Ya. Tapi kan ukuran badannya masih kecil. Nanti lama-kelamaan semakin besar, semakin tinggi, besar, tinggi. Jadi setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Sekarang kita akan masuk ini, Dek, daur hidup hewan. Ayo semuanya fokus di bacaan. Mbak Gendis, hadapnya ke depan. Fahri hadap ke depan, fokus pada bacaan. Halaman 16, daur hidup hewan. Daur hidup hewan bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang tidak mengalami metamorfosis dan yang mengalami metamorfosis. Apa maksudnya? Ini. Siapa yang di rumah punya ayam atau kucing? Kucing punya? Kucing itu ketika lahir apakah jadi telur dulu? Kemudian jadi larva, jadi nimfa, kemudian tumbuh bulunya kecil-kecil, baru nanti jadi kucing? Lahir apakah langsung jadi kucing? Ya. Langsung jadi kucing ukuran kecil ya. Namanya cemeng ya. Bener, anak kucing jenenge cemeng. Nama kucing. Hah? Ustadz, anak kucing namanya kucing kecil gitu. Anak kucing jenenge cemeng. Mudah-mudahan saya nggak keliru. Jadi kucing itu tidak mengalami metamorfosis. Mengapa? Karena ketika dia lahir sudah langsung jadi kucing dengan ukuran kecil. Ya. Jadi tidak kemudian dia jadi kecebong dulu, itu enggak. Kalau dia jadi kecebong dulu malah menakutkan itu ya. Persilangan antara kucing dengan katak nanti. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali dalam film. Nah, manusia enggak. Manusia itu tidak mengalami metamorfosis. Jadi hanya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu malah medeni itu ya. Nah, ini kita lanjut dulu. Ketika kamu tadi ya, contohnya Mas El punya kucing. Coba perhatikan anak-anak hewan yang ada di sekitarmu. Sebagian besar hewan di sekitar kita, daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, ini deh, kata kuncinya di sini. Mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan daur hidupnya. Kalaupun mengalami itu hanya sedikit. Contoh tadi ya, kucing lahir itu ya udah jadi kucing. Tidak jadi larva uget-uget dulu itu enggak. Ya. Ya, ini anaknya. Ini ya, kata kuncinya ini ya, Nak ya. Ustadz blok hijau. Daur hidup tanpa metamorfosis itu tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan daur hidupnya. Akan tetapi hanya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sudah paham sampai sini? Ustadz ulangi. Daur hidup yang tidak mengalami metamorfosis itu maksudnya apa? Tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya.
ya, hanya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Paham ya? Oke. Oke. Selain kucing, contoh yang kedua adalah ayam. Jenenge jadi kok cahaya masuk ke mana ini? Ini di 4A atau bukan ini? Betul. Nah, mohon maaf anak-anakku semua yang di rumah, Ustadz terlempar. Sakit banget rasanya. Nah, Ustadz ulangi. Tadi ya. Ini ayam misalnya. Ayam itu ketika dia dari telur itu langsung menjadi kutuk atau ayam kecil. Baru nanti tumbuh menjadi ayam dan menjadi ayam dewasa. Ini namanya apa? Namanya pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tidak mengalami metamorfosis. Tidak mengalami metamorfosis. Ya, oke. Berarti yang tidak mengalami metamorfosis sudah paham ya nak ya? Kata kuncinya tadi tidak mengalami perubahan bentuk dari setiap tahapan daur hidupnya. Oke. Sekarang kebalikannya. Daur hidup yang mengalami metamorfosis sekarang. Nah, jadi metamorfosis itu berarti apa tadi? Kalau tidak mengalami metamorfosis kan tidak mengalami perubahan bentuk. Kalau metamorfosis berarti mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan daur hidupnya. Jadi ada perubahan-perubahan bentuk. Contoh yang sering sekali. Nah, ya, ada dua jenis deh. Ada dua jenis. Yang pertama yang mengalami metamorfosis sempurna. Ya. Atau nama lainnya ini deh, holometabola. Ingat-ingat ya. Metamorfosis sempurna. Oke, ini kita baca dulu. Ya, kita baca dulu. Perubahan bentuk hewan di setiap tahapan disebut dengan metamorfosis sempurna. Pada umumnya, perkembangan hewan yang dikelompokkan dalam metamorfosis sempurna ini mengalami ini, Dek. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu ciri-cirinya dia mengalami fase pupa atau kepompong. Jadi, hewan yang mengalami masa kepompong dalam tahapan hidupnya, berarti dia mengalami metamorfosis sempurna atau dinamakan holometabola. Ini ya, holometabola. Oh ya, itu pengecualian. Berarti fase kepompong atau fase nimfa. Oke, nah ini contohnya kupu-kupu. Yang dicontohkan di buku ini kupu-kupu. Nah, kita lihat daur hidup kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu dewasa bertelur. Ini ya, nemplok di daun telurnya. Kemudian menjadi apa deh telurnya itu? Ulat. Kamu kalau lihat kupu-kupu senang apa susah? Senang ya. Ada yang warna kuning, ada yang warna-warni, indah sekali. Kupu-kupu beterbangan senang, mau ditangkap. Anak Ustadz yang baru 3 tahun, kalau lihat kupu-kupu itu langsung ambil jaring kecil. Dia kejar-kejar kemanapun kupu-kupu itu terbang. Nah, tapi ketika melihat ulat bulu, kira-kira senang apa susah? Nah, ya. Lihat apa? Ada nggak kira-kira yang lihat ulat bulu malah, wah, indah sekali, gitu. Ada nggak ya gitu? Lucu sekali ya, dilus-lus ya, ditaruh di sini. Ada nggak ya gitu? Wah, habis itu gatal semua. Nah, itu ya. Jadi kalau lihat ulat bulu, ngeri. Padahal ulat bulu itu awalnya ya dari kupu, Dek. Kupu-kupu bertelur, telur itu menetas ya, menjadi ulat ya, larva ya, larva atau ulat. Fase larva itu ulat kalau dalam kupu-kupu. Kemudian dari larva ini berubah menjadi pupa. Nama lain pupa adalah kepompong. Nah, ini. Jadi kepompong. Ya, jadi kepompong atau pupa. Setelah jadi kepompong nanti akan apa? Akan membuka jadi kupu-kupu lagi, terbang lagi, terus kayak gitu. Kecuali kalau kamu tangkap, kamu bunuh, nah itu baru mati. Atau mungkin dimakan cecak, atau dimakan predator yang lain. Bisa, atau dimakan predator yang lain.
Tapi kalau dia tidak dimakan predator yang lain, dia akan terus mengalami daur hidup seperti itu. Kecuali kalau sudah takdirnya dia mati, dicabut nyawanya oleh Allah, baru dia mati. Ya, nah, gimana? Nah, ya itu. Ustadz pernah ke taman kupu-kupu di mana namanya? Mana itu? Di Sulawesi Selatan, di Makassar. Makassar ke sana itu ada taman kupu-kupu, ada air terjunnya. Bagus sekali. Bagus sekali. Di situ ada ribuan jenis kupu-kupu di sana. Bagus-bagus. Ya. Jadi hewan yang mengalami metamorfosis sempurna tadi, ciri-cirinya mengalami fase apa, Nak? Mengalami masa pupa atau kepompong. Ustaz ulangi. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Oke, Mas paham ya? Sekarang hewan apa lagi? Nah, ini contoh yang lain selain kupu-kupu. Ada nyamuk. Nyamuk ternyata mengalami metamorfosis sempurna, Dek, nyamuk itu. Dari nyamuk bertelur, Dek, nyamuk itu paling suka di air yang bersih apa kotor? Salah. Nyamuk itu akan bertelur di air yang bersih, yang jernih. Makanya kalau kamu di kamar mandinya nggak pakai shower atau pakainya yang polah itu sebaiknya sering dikuras seminggu sekali minimal. Atau yang pakainya ember, embernya ditutup. Mengapa? Karena nyamuk paling suka di tempat yang airnya jernih. Selama ini kamu keliru toh? Dikiranya air yang kotor kan? Ya, kalau nyamuk itu justru senangnya bertelurnya di air yang jernih. Kalau kodok mengalami fase nimfa. Kemudian laler tahu ya? Lalat itu kan bertelur kemudian jadi nimfa ya. Nah, jadi nimfa uget-uget itu. Nah, atau orang Jawa nyebutnya set. Set atau apa? Nama lainnya set. Bukan. Ustaz lupa namanya. Bukan. Set. Lalat, kutu, kumbang, lebah, katak, kodok, kutu sama itu lagi. Ngengat. Mengapa katak dan kodok dibedakan di sini? Karena memang jenisnya berbeda ya. Katak dengan kodok itu jenisnya berbeda. Ustadz itu di rumah punya kolam ikan kecil. Tapi setiap malam itu di situ tak kasih ikan nila. Ada beberapa ikan nila. Tapi setiap malam itu pasti didatangi kodok. Dan yang bikin kadang agak gimana gitu, sering sekali kodok itu kemudian bertelur di situ. Oh iya, waktunya habis. Kita lanjut besok ya, Nak ya. Habis ini bermain-main dengan Ustadz Udin, main pianika. Pakai ini enggak, Jenengan? Pakai ini enggak? Pakai. Nah, ini otomatis langsung lanjut aja, nanti SBDP ada di sini. Oke, baik. Anak-anakku yang di rumah, Ustadz Arifin waktunya sudah habis. Setelah ini nanti dilanjutkan Ustadz Udin bermain pianika. Enggak tahu nanti lagunya apakah lagunya kupu-kupu yang lucu atau bukan, nanti kita lihat saja. Ustadz Udin nanti ya. Nah, ini kebetulan. Oke, dari Ustadz Arifin cukup sekian ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Sampai ketemu besok hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita mulai untuk pembelajaran pada siang hari ini. Ya, sebelumnya saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mohon petunjuk. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, oke ya. Hari ini kita masuk SBDP di tema 6. Tema 6 di semester 2. Ya, jadi semester 2 ini tinggal separuh perjalanan. Yang tidak genap 6 bulan tidak genap ya, cuma tinggal berapa bulan ya? Sekitar 4 bulan mungkin kalian. Nah, setelah itu kalian sudah pindah seberang kelas ya. Tapi bagi yang naik kelas. Tapi kalau yang nggak naik kelas, ya tetap di lokasi. Gini kan, itu kan ini loh, bagi yang naik kelas. Tapi jika ada yang tinggal kelas, nah, mau nggak tinggal kelas? Nggak mau. Nah, makanya syaratnya biar tidak tinggal kelas. 1, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. 2, nilai tidak ada yang di bawah KKM ya. Itu pasti naik kelas ya. Pokoknya di atas KKM ya, ulangan di atas KKM. PAS, PAT di atas KKM, PTS di atas KKM. Insya Allah nggak akan tinggal kelas ya. Makanya yang merasa aku ini masih nilaiku kok masih di bawah ya, ya harus ada usaha ya untuk naik kelas. Ya sama lah. Diacak mungkin nanti ya. Diacak dong. Ya, nanti ketemu saya lagi di kelas 5. Ya. Ya, itu ya. Itu syaratnya kalau pengen naik kelas ya. Dipersiapkan tinggal sebentar lagi loh, tinggal 4 bulan lagi lah ya. Tidak sampai 6 bulan. Karena April, Mei itu sudah ujian itu kayaknya PAT ya. Juni kan sudah rapotan terus libur ya nanti sampai Juli. Ya itu ya. Itu sekilas pengantar dari Ustadz ya. Ya sudah. Oke, sekarang kalian buka BBD ya. Kita masuk pembelajaran SBDP di halaman 30. Ya. Materinya saya sampaikan dulu. Materi ini sebenarnya diulang lagi ya. Semester 1, semester 2 itu sama. Ya. Tetap ada musik ada, terus tari ada, terus seni tempel ada, mozaik, kolase, montase itu ada. Terus yang terakhir, nah gambar 3 dimensi ya, gambar bentuk. Nah itu kelas 4. Sama nanti di semester 2 juga ada. Yuk diulang-ulang saja. Nek kanti Kak. Ya, harusnya seperti itu ya. Ya, oke. Nah, ini adalah materinya tentang mengenal tanda tempo. Nah, tempo itu apa? Nanti kita bersama-sama membedah ini ya, lagu ini ya. Nah, dilihat ya, di situ ada notasi lagu. Pernah tahu lagunya ini, Mbak Gendis? Mbak Gendis mesti bisa ini mesti. Pernah? Oh, tahu ya. Nah, di situ ada nama penciptanya siapa? Ibu Sud. Biramanya berapa? 4/4 artinya apa? Dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Kalau 3/4?
3 ketukan. Nah, gitu ya. Terus nada dasarnya apa itu? Bes sama dengan do. Do-nya itu adalah nada bes. Nanti itu nggak usah dipikirkan. Nanti kalau kamu sudah besar aja. Ya, itu nada dasar itu nanti. Kalau kamu memang latihan belajar musik, nanti mesti harus mengenal itu. Tapi kalau hanya sekedar pembelajaran kayak gini tidak perlu nggak perlu harus bisa, harus tahu ya. Nah, ini sekilas saja. Nah, terus bawahnya ada tulisan lento. Lento itu apa, Mas Zidan? Tuh, pojok itu ada tulisan apa itu? Lento itu apa itu? Tanda apa itu? Enggak. Itu apa? Lento itu ada tanda tempo. Nah, pembahasan kali ini nanti mengulas tentang tempo. Apa itu nanti yang disebut lento? Apa itu allegro? Apa itu vivace? Apa itu andante? Nah, kita coba bernyanyi dulu ya lagu kupu-kupu yang lucu. Sebentar. Kupu-kupu yang lucu ini akan saya mainkan dengan alat musik pianika. Gak bisa. Bisa. Ya, enggak. Ini ya. Sebentar. Ya. Kupu-kupu yang lucu ini, lagu kupu-kupu yang lucu ini kan banyak yang belum tahu ya lagunya ini seperti apa. Nah, Gendis mungkin tahu. Ya. Nah, kita sesuaikan dengan tanda tempo yang tertulis di atas. Tanda tertulis temponya apa? Lento. Lento itu berarti lebih lambat. Kurang lebihnya temponya segini. Tempo itu kan apa? Cepat lambatnya lagu. Jadi ketukannya kayak gini. Nah, kalau kayak gini tuh presto nanti ya, vivace ya, cepat, tempo cepat. Nah, kalau lento itu kurang lebihnya segini. Wah. 3, 4, 2, 3, 4. Lagunya lambat ya, jadi nah itu. Lagunya kayak gimana sih? Jadi kayak gini. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau? Nah, gitu ya. Nah, terus berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Terus tidakkah sayapku merasa lelah. Nah, kurang lebihnya kayak gitu ya. Temponya kayak gitu. Ibu Sud menciptakan lagu ini dengan tempo lento. Ini misalkan dinyanyikan dengan tempo cepat boleh nggak Ustadz? Boleh saja, tapi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Ibu Sud. Misalkan kayak gini temponya. 1, 2, 3, 4.
Wa, ga, pat. Wa, ga, pat. Aduh, cepet banget. Aku Raisa mainin kok. Yo, lagi coba tempo cepat sekarang. Wa, ga, pat. Wa, ga, pat. Aduh, cepet-cepet aku Raisa mainin. Lah ya makanya jangan cepet banget, biasa aja. Segini loh. Wa, dapat, dapat. Perbedaannya bisa dirasakan. Yang tadi lambat, yang ini cepat. Nah, itulah yang disebut tempo itu seperti itu. Dicepatkan lagi. Ayo gendis nyanyi dengan tempo yang paling cepat. Nanti kayak gini nyanyinya jadinya kayak orang rap tuh loh. Kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau terbang? Hilir mudi mencari bunga-bunga yang kembang. Nah, itu jadinya. Enak yang mana? Ya. Enak, masalah enak temponya itu sesuai dengan yang nyanyi ya. Ya, kalau Ibu Sud menginginkan yang lambat. Ya gini sebenarnya kalau tempo ini setiap orang boleh menentukan temponya masing-masing ya. Hanya saja menurut pencipta lagunya Ibu Sud ini menginginkan temponya sesuai yaitu lento itu aja ya. Kamu misalkan rekaman nyanyi lagu ini dengan tempo cepat boleh. Ibu Sud juga nggak marah, nggak apa-apa. Kalau tahu pun ya nggak marah. Yang penting tidak merubah-rubah. Misalkan ini diklaim, ini kupu-kupu yang lucu adalah ciptaannya L. Itu misal. Ya itu kamu langsung dituntut nanti. Ya nggak boleh. Kurang tahu. Enzo misalkan loh. Kupu-kupu yang lucu ciptaan Enzo ya gitu. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nah, itu isilah titik-titik di bawahnya itu. Apakah kamu menyanyikan dengan tempo cepat? Tidak. Ya. Apakah kamu menyanyikan dengan tempo lambat? Ya. Sesuaikah jika lagu itu dinyanyikan dengan tempo cepat? Sesuai enggak? Tidak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tanda tempo yang ada pada notasi di atas. Ya, karena di notasi kan tertulis lento, berarti kan tidak sesuai. Karena tidak sesuai dengan tanda tempo. Nah, sudah ya. Notasi di atas. Notasi. Notasi, namanya itu notasi. Nah, sekarang lagu ini. Berikutnya, kita bandingkan nih. Nah, ini lagu Tik-Tik-Tik Bunyi Hujan ya. Nah, ini banyak yang sudah kenal dengan lagu ini. Ya. Di situ tertulis temponya apa? Iya, betul sekali ya. Andante, ya, alias sedang. Temponya sedang ya, andante. Nah, ini ya, bisa dilihat. Lagunya kayak gimana? Kayak gini. Coba kalian buat temponya dulu. Sedang itu kan tidak terlalu lambat, juga tidak terlalu cepat. Segini.
bunyi hujan di atas genting. Nah, gitu ya. Yo, mulai. Tuh, wa, ga, pat. Tuh, wa, ga, pat. Temponya segitu. Itu tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Dilambatkan misalkan. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Nah, itu. Kalau cepat sekarang. Tuh, wa, ga, pat, tuh, wa, ga, pat, tuh, wa, ga, pat, tuh, wa, ga, pat. Aku yang nggak bisa mainnya ini cepat banget ya. Nah, itu ya. Mas Zidan tahu ya, tanda tempo apa tempo? Artinya tanda tempo apa? Cepat, lambatnya, ya lagu ya, cepat lambatnya. Bukan banter. Cepat lambat ya. Bukan keras. Ya, kamu besar. Ya, cepat lambatnya lagu. Nah, itu aja. Nggak usah ditambahi keras, banter, nggak boleh. Ya. Itu ya. Itu adalah ya. Artinya nih, kita tulis nih. Ada lagu yang dinyanyikan dengan tempo lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan tempo cepat. Cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan disebut tempo lagu. Nah, itu ya Mas Zidan. Ya, jangan ngalamun tuh dilihat tuh. Cepat dan lambatnya lagu yang dinyanyikan disebut apa? Loh kok malah? Ya, itu tadi. Cepat lambatnya lagu tadi apa namanya? Apa Mas Zidan? Iya, betul. Bagus. Nah, ini adalah istilah latinnya. Largo itu adalah lambat sekali. Ya. Lento itu lebih lambat. Adagio naik lambat. Andante menjadi sedang. Moderato sedang agak cepat. Allegro cepat. Viva cepat sekali. Ya. Nah, sekarang ini. Kamu jawab ini nomor 1. Nomor 1 dijawab. Tanda tempo apakah yang terdapat pada notasi lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik-tik bunyi hujan? Kupu-kupu yang lucu tadi tanda temponya apa? Ya, artinya lento? Ya. Kok sedang? Ya, lebih lambat. Terus tik-tik-tik bunyi hujan artinya? Apa temponya apa? Ya, alias sedang. Ya. Ditulis di situ no. Kupu-kupu yang lucu, lento. Pripun? Nulis negara ya. Nggih. Oh itu. Misalkan ya. Nah, jawab itu. Oh, ditulis nanti yang di rumah kan bisa. Oh, nggih. Tanda tempo apakah itu dapat pada notasi? Nah, ini tadi kupu-kupu yang lucu. Kupu-kupu yang lucu. Temponya apa tadi? Lento ya. Temponya adalah lento. Terus tik 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 titik.
Bunyi hujan. Temponya adalah andante atau sedang. Nah, itu. Ya. Terus nomor 2. Tahukah kamu perbedaan tempo pada lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik-tik bunyi hujan tersebut? Perbedaannya apa? Ya beda. Ya. Tahukah kamu perbedaan tempo? Tahu. Nah, jawabannya tahu. Tahukah kamu perbedaan tempo pada lagu? Tahu gitu. Ya. Tahu ya? Bisa dirasakan toh? Tadi yang lambat seperti apa, yang sedang seperti apa. Bisa ya Mas Zidan? Ya. Bisa dirasakan ya? Lagu yang lambat itu seperti apa? Lagu yang sedang temponya agak dinaikkan ya, cepat gitu seperti apa? Bisa dirasakan ya? Ya, coba kamu nyanyikan lagu satu. Apa? Gundul-gundul pacul. Kamu tahu lagu gundul-gundul pacul? Nah, dengan tempo yang lambat seperti apa? Kamu nyanyi aja. Ya, gimana? Kalau temponya lambat gimana? Gundul, gundul, pacul, nah, udah. Sekarang tempo agak sedang. Gundul, gundul, pacul, gembelengan. Nah, sekarang agak cepat. Gundul, gundul, pacul, gembelengan. Cepat kali lagi. Gundul, gundul, pacul, Nah, itulah yang disebut tempo itu seperti itu ya. Tempo lambat, sedang, terus cepat. Tempo. Nah, sebentar. Terus nah, sekarang sebutkan 3 lagu yang menggunakan tempo cepat. 1. Lagu daerah dulu. Lagu daerah apa? Kamu tahu ini? Itu kira-kira enak dinyanyikan dengan lambat atau cepat? Ya. Yamko rambe yamko. Oh, rambe yamko dari Papua. Ya. 1. Yamko rambe yamko. Nah. Enggak tahu bahasa Papua ini, kurang tahu ya Ustadz ya. Terus, kalau ini. Apa? Ya. Apuse kokondao. Nah. Apuse ini juga dari lagu dari Papua. Ya. Terus lagi. Apa ya? Apa ini? Apa? Apa? Bukan.
Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak sedih di hurung bari-bari, mangga lepo. Ya, ampar, pisang. Apalagi yang cepat, ini temponya ini cepat-cepat ini, enak dinyanyikan dengan tempo cepat ya. Walaupun boleh tempo lambat ya boleh, tapi enaknya sesuai dengan suasana lagunya. Ya, ini sudah 3 ya. Sekarang tempo lambat. Contoh lagu dengan tempo lambat apa? Kira-kira? Lagu nasional yang paling gampang. Lambat loh. Masa Indonesia Raya lambat. Ibu kita Kartini kan? Ibu kita Kartini. Lagu nasional kalau buku-buku yang ini pernah dengar nggak? Ini. Tahu itu? Nah, itu juga temponya lambat. Terima kasihku tahu. Itu biasa untuk nyanyi ketika wisuda itu ya. Suasananya kan haru ya. Ketika perpisahan itu loh. Nah, itu. Dari Sabang sampai Merauke itu kan enaknya cepat temponya. Terus ini, nih. Tahu itu? Ya tahu. Itu lagu nasional juga. Gugur Bunga judulnya. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Ya, biasanya untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang sudah gugur ya dalam perjuangan. Ya, itu lagu dengan tempo lambat. Ya. Udah ya? Pertanyaan, yo dijawab bersama-sama. Nomor 1. Mas Zidan dulu nomor 1. Dibaca ya, dibaca. Apa? Jawabannya apa? Loh, lah tadi sudah dibahas loh. Tanda tempo tadi saya sudah bahas. Lari itu ada lari yang lambat, ada yang cepat. Ya. Nah, sudah dijawab. Nomor 1 apa? Jawabannya Mas Zidan? Ya, betul. Baru saja kamu. Ya, masa ya panjang pendek bunyi itu kelas 3 itu. Ya, itu pola irama namanya. Ya, panjang pendek bunyi. Ya. Terus nomor 2. Nomor 2, Mas. Siapa? Satrio. Berikut ini yang termasuk kelompok tempo lambat yaitu ada biola. Ya, jawabannya adalah A. Adagio dan largo. Kalau andante moderato ini adalah sedang ya. Vivace cepat ya. Lento ini termasuk kelompok lambat. Lento lambat, andante sedang. Ya, yang paling tepat yaitu adagio dan largo. Terus nomor 3. Nomor 3 siapa? Ya, Mas siapa itu? Abi. Dibaca soalnya. Ya, D ya, lebih lambat. Artinya lento, lebih lambat. Nah. Terus nomor 4.
Siapa? Ya, Mas L. Ya. Ya, paling tepat itu moderato. Kenapa? Karena lento, largo, adagio ini termasuk kelompok tempo yang lambat ya, jadi kurang tepat. Ya, moderato. Ya, nomor 5. Siapa? Gendisa. Ya. Ya, metronom yang C. Itu besok ini perlu diajukan ini ya, beli metronom ya, biar kalian tahu ini nanti cara kerja metronom itu seperti apa ya. Nanti nyanyi diiringi metronom. Ya, ini perlu beli nih ya. Nanti saya usul. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya. Apa? Lapar ya nanti no. Ya, langsung aja ya. Ya. Dibuka halaman 67. Ya masih no, waktunya masih ya. Sampai jam 11:15. Ya. Dibuka ya halaman 67. Ya, sebentar. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya ya. KD 3.3. Itu keliru ya, 3.2 itu keliru, diganti itu 3.3. Nah, duanya dicoret ganti 3. Nah, ayo Mas. KD 3.3. Nah. Materi kita adalah tentang gerak seni tari ya, daerah, ciri-ciri ya, ciri khas gerak tari daerah. Nah, sebelumnya ini pengantar dulu. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional ya. Negara Indonesia sangat kaya dengan keragaman seni budaya. Tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya ya. Oleh karenanya sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Nah, amatilah gambar tari berikut ini. Di belakangnya ini ya, halaman itu sudah ada saya tuliskan ini ya, tinggal mencocokkan, memasangkan. Udah tahu semuanya. Sekarang yang ini dulu, yang sebelah kanan ini kira-kira apa ini? Berasal dari ya, yuk ditulis tari piring dari Sumatera Barat. Ya, jangan keliru, jangan Sumatera Utara. Nanti Sumatera Utara sudah beda lagi. Ya, karena Sumatera Utara itu didominasi Batak ya, Batak itu tarinya sudah beda lagi nanti. Yang tarinya gini. Sinangga tulo tulo hatulo. Itu ya. Enggak ada. Ya. Ini ya. Terus sekarang yang sebelah kiri. Tari apa itu? Ya tari kipas ya, semua bawa kipas. Tapi apa? Tari, kamu bisa lihat kotak-kotaknya itu ya. Tari legong. Dari mana? Dari Bali.
Bisa ya melihat ya apa ciri khas daerah Bali itu bajunya kayak gitu tuh loh itu jelas sekali tuh. Ya agak emas-emas ya. Apa namanya ini emas itu istilahnya apa? Apa lali aku senengnya. Emas. Selain tari legong dari Bali apa? Sebutkan. Ya betul, tari kecak. Yang lain, yang tarinya perempuan. Oh, bukan. Seribu Jawa Tengah. Yang bawahnya itu loh, kayak sesaji itu loh. Tari P. Ya, pendet. Ya, tari pensil. Tari pendet. Terus tari legong, tari kecak, terus ada tari barong itu ya, tari apa ya itu namanya ya lupa Ustaz. Tari pokoknya pakai baris-baris dulu lah lihat. Tari topeng tua ada. Nah, ya yang kanan ini tari apa? Ya, kelihatan ya, kuda lumping. Iya kayak gitu. Enggak, itu tari rakyat itu seperti itu ya. Ciri khasnya itu kadang bajunya ya, terus pakaiannya itu terus nyeleneh ya kadang ya. Apa kostumnya, propertinya itu memang gitu. Padahal tariannya cuma sederhana, cuma berdiri kayak gini aja. Tari rakyat itu sebenarnya lebih sederhana gerakannya. Nah, lebih sederhana. Terus gerakannya berulang-ulang kayak gitu. Nah, itu kuda lumping dari Jogja ya. Sebenarnya nggak Jogja saja. Di Jawa Tengah juga ada. Banyak ini tari kuda lumping ini. Ya, Jogja ini kan udah pasangan ini. Ya. Ya. Ini ya, tari kuda lumping. Kuda lumping. Bisa dilihat dengan propertinya, yaitu membawa kuda mainan itu loh. Ya. Punya? Dulu TK mesti pernah ya? Dung 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 gitu. Lagunya kan kayak gitu terus. Jadi kepalanya ini geleng-geleng kayak gini toh. Ya gerakannya mudah sekali tuh. Nih, itu pakai kacamata ya. Terus kalau yang kiri ini apa? Tari apa? Ya, yang kiri adalah tari saman dari Aceh. Tarian yang menampilkan kekompakan ya, kekompakan gerakannya. Cepat. Nah, ini ya. Setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing gerakan tariannya. Tarian dari Bali itu cenderung mempunyai gerakan yang cepat. Terus patah-patah ya. Kamu lihat tari Bali enggak? Jadi musiknya itu terus ya jadi berhenti ya gitu. Jadi itu patah-patah itu seperti itu ya. Jadi ciri khasnya seperti itu. Terus menonjolkan gerakan mata. Kalau orang Bali itu menari kan matanya mesti apa? Melotot-melotot gitu loh. Ya. Terus pupilnya ini digerakkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri kayak itu. Ya. Pupil, bukan upil. Pupil. Ya, itu. Gendis itu yang suka ngupil. Ya, itu ya. Itu tari khas dari Bali itu seperti itu. Hampir semua itu gerakannya mesti patah-patah. Mesti gerakannya nah terus berhenti nah kayak gitu ya patah-patah kayak gitu
Nah, itu terus matanya melerok rono, melerok ini, melerok rono, melerok ini. Medeni ya kalau nonton tari Bali itu. Ya. Terus kalau tari saman dari Aceh itu mempunyai ciri khas gerakan tangan yang kompak dan cepat ya. Biasanya cepat banget ngene kalau. Ya, ngono ana sing salah siji ngono ketok ya. Salah siji ketok mesti ya. Ketok jeleknya ya, jadinya harus kompak, harus bareng itu. Tari saman. Terus tari kuda lumping mempunyai ciri khas gerakan yang sederhana dan diulang-ulang. Nah, ini ya gerakannya cuma sederhana, nung gerakan ngono-ngono kita biasa ya, geleng-geleng. Ya. Itu. Nah, dan diulang-ulang terus. Jadi kadang nonton ini yang membosankan ngono ya. Nonton ngono kuwi. Nah, ya memang seperti itu ya, memang seperti itu. Tarian rakyat itu seperti itu. Tari rakyat itu lebih sederhana dan menampilkan keseruannya saja sih. Gayeng itu loh, banyak penonton, ada yang ya campur dengan penonton kayak gitu. Jadi lebih serunya seperti itu. Tarian rasa jeruk. Varian. Kemudian tari piring mempunyai ciri khas gerakan tari yang lincah, cepat, dan atraktif. Nah ini ya tari piring pernah lihat? Itu kalau piringnya ya tidak pinter dalam ngini-ngini gitu apa ya? Pecah nanti ya. Jadi menampilkan atraksi ya di situ ya. Jadi piringnya ini diputer-puter. Ya, puter-puter tapi nggak jatuh. Nggak jatuh tapi padahal gerakannya oh enggak pakai selotip. Nanti kan ada yang dilempar-lempar gitu juga. Masa dikai selotip dilempar enggak bisa nih. Ya. Ya sudah biasa aja, itu kan latihan aja. Jadi cepat. Makanya coba ya kamu nanti di rumah mangkok latihan. Coba kamu gerakan gini, jangan gini. Ya habis megang gini toh, jangan langsung gini nanti langsung jatuh. Jadi cepat gerakannya. Set. Nah, nanti tidak jatuh. Ya, itu nanti ada latihan khusus itu ya. Nah. Ya udah, kamu nanti mengganti piringnya mamamu. Jangan pakai piring kaca no latihannya no, pakainya piring plastik kayak gitu ya. Tapi piring yang kecil bukan yang piring yang besar itu. Isi piring besar nggak bisa. Panci. Namanya bukan tari piring, tari panci. Ya, terus nih ya nanti di rumah PR-nya ini kamu cari nama tari daerah. Tulis asal daerahnya, terus ciri khas gerakannya. Misalkan tari Gambyong, asal daerah Jawa Tengah. Ciri khasnya ya sederhana aja. Tariannya lemah lembut. Nah, gitu aja. Ya. Gerakannya lemah lembut. Nah, misalkan tari Jaipong, gerakannya nah ya ciri khas tadi. Cirinya. Misalkan tari Gambyong, ya tari gerakan tangan gerakan tubuhnya ini lemah lembut. Nah, itu lebih kayak gitu aja, bahasa yang sederhana. Ini nanti buat sekarang. Oh, udah. Soal pengayaan. Ya, Bali D ya, Mbak Ica. Apa? Tadi sudah barusan Ustaz sampaikan. Apa? Tadi loh, Ustaz sudah sampaikan. Ya, jawabannya adalah tari piring. Tadi kan bawa piring atraksi ya. Piringnya ya itu ya. Kalau Bedoyo Ketawang itu tariannya lambat ya, lemah lembut, pelan kayak gitu. Serimpi juga, Gambyong juga. Nomor 3. Ini, Mbak siapa ini? Siapa? Gandis ya. Satunya gendis, gandis.
Dibaca soalnya ya. Apa? Itu Aceh. Tadi melotot tadi tari dari mana? Ya, jawabannya yang B. Ya. Kan menggerakkan mata. Matanya ini kan tari Bali kan kayak gitu, ya. Itu ciri khasnya seperti itu. Nomor 4. Belakangnya Mbak Gandis. Siapa itu? Lupa aku. Fahri. Jawabannya apa? Dari mana? Aceh, ya betul. Saman dari Aceh. Terus nomor 5. Nomor 5 yang belum, Mas itu siapa? Siapa itu lupa? Jeff. Mas Jeff. Umumnya adalah apa? Tari Putri dari Jawa Tengah. Apa? Ya, yang paling tepat adalah yang D. Lemah lembut, pelan, tapi rumit loh ya. Jadi tarian yang dari Jawa itu kan tangannya harus muter kayak gini, menggerakkan ini jari, terus kakinya juga ya, geleng kepala, itu susah loh itu loh ya. Lah iya. Ya, oke ya, kurang berapa menit itu? Kurang sedikit. Ya, oke. Ada yang perlu ditanyakan? Materi tari ini tentang apa tadi? Ayo. Enggak, yang tari ini loh. Tadi tentang apa? Mengenal tari dan ciri khas gerakannya, ya. Nah, itu PR-nya yang ini tadi ya harus kalian kerjakan loh ya. Nah. Intinya itu kamu tahu daerah Jawa tarinya apa, ciri khas gerakannya itu apa. Oh, narinya lemah lembut. Terus dari Sumatera Barat, nama tarinya apa? Tari piring. Ciri khas gerakannya apa? Oh, tariannya lincah, atraktif. Nah, yang terpenting bisa menyebutkan itu, ya. Ada yang ditanyakan? Bener loh ini loh. Ulangan nih untuk elek yo. Sudah ya? Ya, sudah. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang ikut cuma orang 5. Ya, betul.